nanti telepon coba bilang bagaimana dia terima ini. Si satu cik. Si satu cik. Si satu cik. Si 1 2 3 C. Lu 1 1 2 3 C. 1 1 2. Bagus Ji. Oh iya, oke Pale ya. Ya, dari kita Ji. Iya. Habis Indonesia Raya beda. Indonesia Raya. Di tempat yang paling di hidupku. Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Goliat, Baper, hadir untuk Anda sebelum sebentar pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan hadir lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetap bersama kami. Si satu cik. Si. Ada jalanan itu. Tes.
Makassar siang ini. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dialog luar studio hari ini Kamis 26 September 2024 dengan topik Cinta Produk Dalam Negeri yang berlokasi di Perkebunan Anggur Bontolan Takalar. Sudah hadir di sana beberapa narasumber dan juga rekan kami Idam Malik. Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih Arti di studio. Dan pendengar, kali ini kita bersama dalam program Dialog Luar Studio. Hari ini Kamis 26 September 2024. Dan pagi ini spesial karena kita berada di lokasi yang sangat istimewa di tengah-tengah perkebunan anggur di Bontolandra Takalar, dan sepanjang perjalanan suasananya sangat hijau dan seperti yang terlihat ini dikelilingi dengan buah anggur seperti itu. Dan hari ini kita akan membahas topik cinta produk dalam negeri dan kita akan membahas bagaimana kita bisa mencintai dan mendukung produk-produk lokal khususnya sektor pertanian. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, di lokasi perkebunan anggur Bontolan Takalar ini kami bersama dengan 3 orang narasumber. Kita masih menanti Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, Bapak Dotrandes Parawangsa MSI yang sementara di perjalanan saat ini. Dan sudah bersama saya juga narasumber tenaga bantu penyuluh pertanian, ada Bapak Risandi SPS HMSI. Assalamualaikum Pak Risandi. Mic-nya boleh dipakai Pak Risandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Risandi ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung di perkebunan anggur ini tentunya ya di sela-sela kesibukan. Dan juga pendengar, kita bersama dengan petani anggur. Kayaknya pemiliknya juga nih. Pemilik Pak ya? Iya, pemilik. Betul. Pemilik Ya. Perkebunan anggur Bontolandra. Bontolandra ya. Oke, nah kita bersama dengan Bapak Suyuti. Suyuti, betul. Iya. Sebelum kita mulai pendengar obrolan kita, kami juga ingatkan untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan ini, Anda boleh bergabung bersama kami sebentar melalui telepon interaktif dan WhatsApp di 0821 3333 94440, di live chat aplikasi RRI Digital dan juga di kolom chat live streaming kami di YouTube RRI Pro 1 Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan di sini juga cukup ramai hadir bersama kita Kepala UPT PSDMP Ibu Asninda SPMP. Terima kasih. Juga para penyuluh provinsi di sini pendengar, wilayah binaan Takalar juga bersama-sama. Ada PLH bidang penyuluhan Ibu Jasmine Lawanti SPMM, dan nanti juga kita mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Baiklah, yang pertama di sesi pertama ini kita akan ngobrol dulu nih dengan tenaga bantu penyuluh pertanian Bapak Risandi SPS HMSI. Pak Risandi, mungkin di awal sebagai menanggapi dulu nih perkebunan anggur Bontolandra ini seperti apa, dan kalau Pak Risandi melihat peluangnya seperti apa sih Pak? Terima kasih moderator ya yang kesempatan diberikan kepada saya selaku penyuluh di Desa Bontolandra. Namun sebelumnya menyapa ya pendengar RRI di Makassar dan menyampaikan salam hormat kepada ibu bapak yang sempat hadir di tempat ini, yang tidak saya sempat sebutkan namanya satu persatu, namun itu tidak mengurangi rasa hormat saya. Jadi menanggapi kebun anggur yang ada di Desa Bontolandra, Kecamatan Galus Utara, Kabupaten Takalar. Kebetulan ini Pak Suyuti sebagai pemiliknya langsung. Dia sudah tergabung dalam kelompok tani Demak Jaga 1 yang dikuasai oleh Pak Hamsa. Ini lokasi binaan Pak Di? Ini salah satu wilayah yang kami bina Pak di Desa Bontolandra. Jadi awalnya ini kita sempat berkolaborasi dengan Pak Sayuti
karena kita ini awalnya sama-sama perantau Pak. Kita pernah merantau ke negaranya orang. Kebetulan di sini kita ketemu, saling bincang-bincang. Dirintislah ini usaha Pak. Bagaimana tanaman yang tidak pernah kita lihat di Takalar atau di Sulawesi Selatan itu bisa ada di sini. Buahnya ini kan sering kita lihat, tapi kita tidak pernah lihat tanamannya seperti apa. Kalau sebentar nanti diceritakan lebih lanjut oleh Pak Sayuti terkait histori dan bagaimana sehingga dia bisa seperti sekarang ini. Tanggapan saya sebetulnya selaku penyuluh di desa ini merupakan peluang besar ya untuk kita di Kabupaten Takalar, petani-petani yang ada di Bontolandra terkhususnya, karena anggur ini ternyata loh bisa ditanam di tempat sini. Tumbuhnya subur, buahnya juga alhamdulillah kita bisa lihat bersama, tidak kalah dengan anggur yang ada dari luar ya, dari luar New Zealand, dari Australia dan dari Korea dan yang lainnya juga. Saya berharapnya ke depan bahwa ini kebun anggur milik Pak Sayuti menjadi salah satu ikon untuk merangsang petani-petani yang ada di sekitar, juga pemerintah ya dalam hal ini yang tentunya memberikan dukungan penuh dari segi kebijakan bahwa anggur ini salah satu komoditi yang sangat menjanjikan. Kita tidak pernah mendengar bahwa buah anggur itu tidak dibeli Pak. Hanya saja terkadang kita mau beli anggur tidak ada di mana dijual. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah ada peluang besar untuk anggur ini didekatkan sama petani. Saya berharapnya dengan adanya kegiatan ini, ya dari tadinya sekitar 20 are, kedepannya bisa menjadi, ya berharap janganlah kurang dari 5 hektar. Karena di sini masih banyak lahan-lahan yang bisa kita produktifkan untuk tanaman anggur ini, yang tentunya sangat menguntungkan dan sangat menjanjikan hasilnya Pak. Baik. Seperti Dan itu. di Sulawesi Selatan ini tidak banyak Pak? Yang saya tahu ada di Belopa. Belopa. Yang ada di Belopa. Itu pun tetap ada kerjasama dengan pihak Pak Sayuti. Jadi di Belopa itu bisa ada karena Pak Sayuti yang ada di Desa Bontolandra Dan ini. diharapkan ini menjadi ikon begitu ya, Menjadi karena peluangnya ikon. besar. Peluangnya besar sekali Oke. Pak. Nah, sebagai penyuluh pertanian nih Pak Risandi, seperti apa sih peran Pak Risandi sendiri dalam mendukung petani lokal yang ada di Kabupaten Takalar, khususnya di wilayah binaan Pak Risandi, khususnya dalam sektor hortikultura? Kalau saya selaku penyuluh pertanian di Desa Bontolandra di Kecamatan Galesura Kabupaten Takalar, tentunya saya bertindak salah satunya sebagai motivator. Motivator itu memberikan informasi kepada petani tentang bagaimana cara bercocok tanam, hortikultura dan yang lainnya, bagaimana melakukan penanganan hasil panen, pengolahan hasil, dan bagaimana meningkatkan daya nilai jual daripada produk itu. Di samping itu sebagai komunikator, penyampai pesan kepada petani. Artinya kalau ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang butuh dukungan dari petani, baik itu petani tanaman pangan dan petani hortikultura, penyuluh berperan sebagai transformasi komunikator ke petani untuk menyampaikan hal itu. Selanjutnya sebagai fasilitator. Jadi fasilitator itu memberikan bantuan kepada petani dalam mengakses segala kebutuhan petani, mulai dari sarana pertanian, membantu mengakses permodalan, dan membantu memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Dan di sisi lain bahwa keberadaan tenaga penyuluh, walaupun di Takalar ya cukup banyak loh tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian. Kalau tidak salah ingat itu ada kurang lebih 60 orang Pak. Yang mana memang sangat memegang peranan penting karena hampir di Takalar itu di setiap desa hanya TL yang ada Pak. Yang PNS banyak yang pensiun. Sehingga ini juga menjadi salah satu perhatian dari pemerintah Kabupaten Takalar untuk memperhatikan keberadaan penyuluh itu supaya berkelanjutan. Yang tak kalah pentingnya bahwa adalah
kami selaku penyuluh pertanian tetap memegang mandat sebagai agen perubahan. Bagaimana kami itu bisa melakukan perubahan sikap, perubahan pola pikir dan perubahan perilaku petani dalam melakukan usaha tani untuk lebih mandiri dan sejahtera. Seperti itu, Pak. Baik, dan pendengar, ini kami juga informasikan sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, Bapak Dr. Andes Haji Parawangsa MSI. Terima kasih Pak Parawangsa sudah hadir di sela-sela kesibukan pagi ini. Kita ngobrol dulu dengan penyuluh pertanian dan petani dan nanti ditanggapi juga Pak Parawangsa ya sebagai Kepala Dinas. Nah Pak Risandi ini setelah tadi menyampaikan peran yang sudah dilakukan begitu sebagai penyuluh pertanian, dari interaksi komunikasi yang dilakukan dengan petani-petani yang ada di Kabupaten Takalar khususnya di lokasi binaan, apa-apa saja sih Pak Risandi yang menjadi kemudian keluhan mereka setelah tadi disampaikan juga berharap ada tindak lanjut dari PNS yang banyak pensiun. Kalau dari petani apa sih Pak keluhannya? Kalau dari petani kita sudah mengklarifikasi itu Pak. Jadi setiap petani beda keluhannya Pak. Jadi kalau petani tanaman pangan, petani hortikultura, petani beternak itu lain keluhannya Pak. Cuma kan kita angkat temanya pada hari ini adalah petani hortikultura. Tentunya yang pertama adalah ketersediaan sarana produksi. Jadi salah satu hal yang paling dikeluhkan sekarang petani baik di tanaman pangan maupun horti itu adalah ketersediaan pupuk Pak. Pupuk karena kenapa ini pupuk barang yang berlabel pemerintah. Tidak sembarang mengakses sehingga memang petani harus terdata Pak, terdata bahwa mereka adalah pemakai pupuk supaya mereka bisa dapatkan petani pupuk bersubsidi. Selanjutnya petani ini beragam Pak, jadi karakteristik petani itu unik. Ada yang lebih pintar dari penyuluhnya Pak, kita akui itu. Ada yang memang tidak bisa baca tulis sehingga kita dalam melakukan penyuluhan, menyampaikan informasi, mempunyai trik-trik yang berbeda. Kalau yang petani pintar itu, dia sudah menguasai teknologi. Apa yang kita bisa akses, mereka juga bisa akses. Karena sekarang kan zaman digital Pak. Jadi kita melakukan penyuluhan, menyampaikan informasi ke petani yang demikian, itu sangat mudah Pak. Karena dia sudah paham daripada yang lainnya. Tapi itu tidak menjadi persoalan bagi kita selaku penyuluh bahwa kalau petani-petani yang memang tidak bisa baca tulis, kita paling tidak melakukan pendekatan persuasif. Kita mengajak dia, kita temani dia di kebunnya, kalau dia sementara merumput, kita ikut-ikut merumput sambil ngobrol. Karena kenapa? Jangan sampai dia merasa bahwa kedatangan kita mengganggu aktivitasnya. Jadi kita mengkondisikan seperti apa petaninya dan cara penanganan dan penyampaian pesannya ke mereka itu juga beragam Pak. Ya. Ibarat dokter, kita lihat karakteristik penyakit pasiennya seperti itu Pak. Apa saja selain pupuk tadi? Pupuk juga termasuk juga di persoalan permodalan. Jadi jujur ini permodalan menjadi hal yang sangat penting untuk kita sikapi bersama. Karena semua lembaga perbankan itu sangat hati-hati memberikan pinjaman ya ke petani. Mereka dikasih kalau ada agunan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terus selanjutnya, kalau petani kita sebetulnya di Takalar, ini pemasarannya dekat sekali di Kota Makassar. Yang susah kita memang lakukan adalah jujur, kita tidak bisa melakukan, petani-petani kita tidak bisa melakukan kontinuitas. Maksudnya hari ini panen, besok tidak panen. Nanti minggu depan baru panen. Baru pasar mintanya itu rutin Pak. Jadi ini mungkin ke depan menjadi perhatian bersama bahwa salah satu hal yang paling menentukan adalah bagaimana produk itu bisa ketersediaannya adalah kontinuitasnya Pak. Oke, jadi itu beberapa keluhan petani. Nah ini topik kita kali ini cinta produk dalam negeri. Bapak sendiri Pak Risandi sebagai penyuluh pertanian begitu, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mendorong petani agar bisa meningkatkan kualitas produk lokal khususnya di hortikultura ini, apalagi banyak saingan tentunya begitu untuk produk-produk impor misalnya dan produk sejenisnya.
Sebetulnya kalau kita berbicara masalah produk lokal, saya sendiri adalah pencinta produk lokal. Ya. Kenapa? Ya kita melihat jauh ke belakang bahwa nenek moyang kita kan umurnya panjang-panjang. Ada yang sampai 100 tahun lebih, itu baru meninggal. Bahkan tidak sakit-sakit. Itu rata-rata diakibatkan karena apa yang mereka makan. Jadi produk lokal sebetulnya ini terutama buah anggur, tentunya mungkin kalau kita lebih mengarahkan bahwa kalau kita lebih kalau ada anggur lokal, kenapa kita beli anggur impor? Kalau anggur lokal itu kan dijamin higienisnya, tidak ada bahan-bahan pengawet yang ada di dalamnya, dibanding dengan yang dari luar. Kita tidak jamin, Pak. Kita tidak menjudge bahwa itu ada bahan pengawet, tapi kita tidak menjamin apa betul atau demikian. Sehingga yang kedua, memang semua stakeholder memahami bahwa petani ini kalau misalkan produknya disukai sama masyarakat kita sendiri, tentunya juga mereka sejahtera, Pak. Tuh, jadi di sisi lain juga pemerintah penting mengambil peran bahwa ada hal-hal tertentu dalam hal ini komoditi atau produk, janganlah diimpor itu. Karena kenapa? Kalau diimpor kan pasti masyarakat kita kan beragam. Jujur, kelemahannya kita adalah kalau dari segi kualitas kita lebih bagus. Tapi kan harga, terkadang masyarakat kita mayoritas orang Indonesia ya, mayoritas, tapi tidak semuanya cari yang harga murah. Iya kan? Sehingga ini yang terkadang membuat produk kita tidak mampu bersaing dengan mereka karena harga. Baik. Dan saya telusuri, Pak, bahwa mereka itu dianjlokkan harganya karena mereka disubsidi oleh pemerintah sananya dalam melakukan ekspor itu. Seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya produk lokal kita bisa bersaing, Pak ya? Saya jamin, Pak, dan lebih bagus daripada yang lain. Buktinya Lebih anggur kita bagus. di sini lebih bagus. Tinggal tadi masalah beberapa tantangan persaingan harga begitu segala macam dan Persaingan impor harga begitu, yang- Pak ya. Nah, kalau Pak Risandi sendiri selaku penyuluh pertanian, apa saran yang ingin disampaikan karena kita berada di perkebunan anggur ini? Apa saran yang ingin disampaikan untuk petani anggur, khususnya ada Pak Suyuti di sini begitu agar bisa bersaing dengan produk impor? Yang pertama saya sampaikan ke Pak Seyuti selaku petani anggur yang ada di wilayah Bontolandra, yang salah satu menjadi wilayah binaan saya selaku penyuluh di sini. Yang pertama, janganlah berhenti berkarya ya. Kita sama-sama berkarya membangun ini kampung. Semoga yang lain bisa meniru apa yang Pak Seyuti lakukan. Dan saya yakin bahwa anggur ini kedepannya menjadi produk yang sangat menjanjikan. Saya yakin itu. Dan di tempat ini juga alhamdulillah ada Pak Kadis Pertanian Perkebunan Hortikultura Kabupaten Takalar mendengar secara langsung bahwa dan melihat secara langsung bahwa paling tidak bisa menjadi bagian dari kita untuk lebih mensupport ya. Jadi Pak Seyuti kita akan lebih giat lagi karena ya alhamdulillah karena di tempat ini hadir beberapa pengambil kebijakan terkait itu. Insya Allah ke depannya mungkin saya harapkan Pak Suyuti pertanaman ini yang tadinya dari 20 area bisa menjadi 5 hektar, Pak. Baik, dan menjadi ikon begitu Menjadi ya. ikon untuk desa kita di sini. Karena tidak banyak, Pak ya, tadi disebutkan hanya di Belopa, dan ini apalagi dekat pasarnya dengan Makassar begitu. Dekat, Pak. Baik, jadi sangat menjanjikan peluang. Sangat menjanjikan sekali. Baik, Pak. terima kasih banyak Pak Risandi, dan pendengar kami juga ingatkan untuk Anda yang berpartisipasi bisa menghubungi kami melalui telepon interaktif di 082133339440 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Kami juga nanti akan berbincang di sesi selanjutnya setelah tadi Kepala Dinas sudah mendengarkan begitu apa yang disampaikan oleh penyuluh pertanian. Nanti juga kita akan mendengarkan dari pemilik anggur, kebun anggur yang kemudian bagaimana ingin Takalar ini menjadi sentra ikon juga begitu ya untuk produksi anggur di Sulawesi Selatan. Pendengar, kami jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami dalam dialog luar studio langsung dari lokasi perkebunan anggur Bontolandra, Takalar.
Kanal informasi, dan inspirasi. Pro 1. Ini dalam dialog luar studio langsung dari lokasi perkebunan anggur di Bontolan Rak Takalar. Tadi kita sudah berbincang dengan penyuluh pertanian di sesi awal Pak Arisandi yang menyampaikan bahkan menjamin bahwa produk lokal bisa kok bersaing begitu. Yang penting tadi kita bisa bagaimana menjawab kemudian tantangan dengan solusi-solusi yang dilakukan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami juga nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082133333940 atau juga melalui pertanyaan Anda bisa Anda sampaikan di live chat RRI Digital dan juga di kolom chat YouTube dan juga di Facebook. Nah, kita sebelum ke Pak Kadis nanti menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber, kita ke Pak Suyuti. Ini adalah petani anggur dan juga pemilik anggur, pemilik kebun anggur Bontolan Rak Takalar. Pak Suyuti, gimana nih perasaannya Pak Suyuti? Kepala Dinas Pak Parawangsa hadir langsung di perkebunan tak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada para pihak yang berkunjung ke kebun kami ini.
Selamat datang Pak Kadis dan para hadirin sekalian. Ditanyakan tadi bagaimana perasaan saya, tentu saja saya senang sekali dan merasa bangga karena kebun anggur ini alhamdulillah mulai dikenal orang begitu. Baik. Dan ini boleh diceritain Pak Suyuti ini gimana sih awal mulanya, sejarahnya sampai kemudian di Takalar ada kebun anggur begitu? Ya, kalau awal mulanya itu sebenarnya berawal dari rasa penasaran saja begitu. Kebetulan saya ini hobi makan anggur, jadi kadang saya beli di pasar, di mall atau di toko buah. Ya. Setiap saya beli, saya bertanya, ini dari mana? Biasanya dari Australia, Cina, Peru, dan lain sebagainya. Intinya dari luar. Kemudian saya berpikir, kenapa ya di Indonesia atau wilayah kita di sini tidak ada produksi anggur gitu. Ada rasa penasaran seperti itu. Ya. Kemudian mulailah saya cari referensi. Apakah kita bisa mencoba tanam anggur atau bagaimana? Setelah mencari referensi, ternyata di beberapa daerah di Indonesia seperti di Bali, itu sudah ada sudah lama. Di Jawa juga seperti itu. Kemudian saya berpikir, mungkin bagus kita coba. Akhirnya saya belilah bibit untuk coba-coba saya tanam di pekarangan. Kira-kira 7 bulan kemudian saya cari informasi bagaimana cara membuahkan anggur. Jadi perbedaan anggur ini dengan tanaman lain itu, untuk membuahkannya kita harus pangkas atau pruning. Kalau kita tidak dipangkas biasanya daunnya rimbun tapi buah tidak ada. Maka saya cobalah pruning. Alhamdulillah pruning pertama itu saya ingat sekali keluar buah sekitar 30 dompol, 30 gantung. Itu awalnya di pekarangan saya. Kemudian orang-orang lewat penasaran. Akhirnya saya posting di Facebook, semacam viral lah begitu, banyak yang tertarik. Jadi awalnya di situ, Pak. Mimpinya apa sih Pak untuk kebun anggur ini? Apakah ingin Takalar, kalau disebut anggur dari mana, anggur Takalar begitu? Ya tentu saja karena topik kita hari ini adalah cinta produk dalam negeri. Ya. Maka tentu saja kita akan merasa bangga kalau kita bisa produksi sendiri. Kalau kita bisa produksi sendiri, dan soal apa tadi yang Bapak penyuluh bahas itu soal persaingan dan lain sebagainya. Nggak kalah Pak ya? Saya rasa kita punya kelebihan yang tidak bisa dikalahkan oleh negara luar. Wah, apa itu Pak Suyuti? Yaitu karena kita produksi di sini, otomatis kita lebih segar daripada dari luar. Ya. Karena anggur dari luar itu mungkin 1 bulan atau berapa minggu baru bisa sampai di tangan konsumen di Sulawesi sini. Tapi dari segi kesegaran buah kita jauh lebih unggul tentunya. Oke. Apalagi Pak keunggulannya? Yang kedua, tapi ini sementara dari pengalaman saya, di daerah iklim 4 musim, anggaplah misalnya di Jepang, itu setahu saya mereka hanya bisa produksi anggur atau panen itu sekali setahun, saat musim panas. Jadi saat musim gugur, musim semi, tanaman itu tidak berproduksi. Kelebihan kita di iklim Indonesia tropis ini ternyata malah lebih menguntungkan sebenarnya. Karena kita bisa panen 2 sampai 3 kali bahkan untuk iklim tropis. Dengan cara kalau untuk kita panen 3 kali itu kita harus maksimalkan, biasanya orang menggunakan plastik UV agar pada saat musim hujan dia terlindungi dari cuaca hujan begitu. Oke. Nah tadi Pak Risandi menitipkan katanya jangan pernah berhenti begitu untuk berkarya, termasuk juga terus berinovasi. Kabarnya tantangan di awal ini sampai mencabut semua pohon anggur, itu gimana ceritanya Pak Suyuti? Ya dulu awal-awalnya itu pernah di sini. Ya. Tapi sekarang setelah berjalan ini semangat lagi. Dan Pak Suyuti katanya sudah belajar juga dari beberapa negara Pak ya? Kalau belajar secara langsung tidak. Saya biasa main-main di Facebook atau apa ya. Saya kadang chatting teman ada dari Korea, Tajikistan, Thailand, sama apalagi Australia. Jadi saya pelajari teknik-teknik mereka
teknik apa yang bisa kita terapkan di sini. Ah, Dan kesimpulan saya, kita tidak bisa meniru mereka secara 100% Ya. karena iklim kita berbeda. Hmm. Jadi sebagai referensi bisa, baik. tetapi sebagai untuk meniru kita harus berinovasi tersendiri. Berinovasi tersendiri. Ya. Kita jeda dulu Pak ya. Ya. Ada penelpon ternyata yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Selamat. Baik. Sepertinya terputus. Boleh dicoba kembali di 082133333940. Kalau di kebun anggur milik Ta ini Pak Suyuti, varietasnya apa saja Pak? Jenis-jenis anggurnya? Di sini saya pernah mengkoleksi itu sekitar 50 varian, Pak. Jadi saya memang hobi, jadi kalau 50 ada, varian? ya kurang lebih, malah lebih kayaknya. Ya. Jadi kalau ada orang posting di Facebook atau di YouTube itu variannya bagus, itu saya penasaran. Saya beli bibitnya, saya uji coba di sini. Untuk di kebun saya ini itu ada sekitar 10 varian yang menurut saya layak dikembangkan. 10 varian itu apa Ya. saja Pak? Jenisnya? Ada transfigurasi, ya jenis yang hijau ini. Oh ini. Ya. Ada Everest, akademik, anggur hitam itu akademik, yang merah ini Everest. Wah. Ada Ninel, ada Tamaki. Tamaki itu varian anggur yang beraroma harum. Ada juga Sim Muscat, itu dari Korea sumbernya itu. Dia anggur favorit di Korea itu Sim Muscat. Wah, ini ternyata ada 10 jenis varian. Ya, kurang lebih Kita terima 10. penelpon dulu Pak. Assalamualaikum. Baik, kembali terputus, boleh dicoba kembali di 082133339440. Nah, kalau dari perkebunan ini sejauh ini apa saja produk yang dihasilkan Pak? Apakah baru produk olahan segar atau ke depan nanti mau deh olahan misalnya kembangkan selai anggur misalnya atau jus anggur misalnya dan lain-lain biar banyak pilihan konsumen begitu? Ya. Kalau saya secara pribadi selama ini di sini, saya masih fokus penjualan buah. Adapun masalah produk olahan dan lain sebagainya itu belum terpikirkan di pemikiran saya. Oke. Saya ingin fokus di produksi buah. Mungkin masalah olahan mungkin nanti teman-teman yang lain fokus di sana bisa. Oke. Kalau kendalanya sejauh ini dari pemasaran, dari apa? Seperti apa Pak? Tantangan yang dihadapi selama Kalau tantangan paling terberat itu ya hama tentunya. hama. Ya hama. Terutama di musim hujan, itu anggur untuk iklim tropis di musim hujan itu kita tidak bisa berpenghasilan karena cuaca. Yang kedua hama jamur. Jamurnya itu hampir sama dengan cabai ya. Dia ada antraknosa dan jamur tepung namanya. Saya rasa itu tantangan terberatnya kalau soal perawatan anggur ini. Mumpung ada Pak Kadis nih, apa sih yang disampaikan atau dukungan seperti apa yang diharapkan begitu? Tentu saja kami sebagai petani di sini sangat mengharapkan kolaborasi dari pemerintah, dari pihak dinas. Adapun apa yang bisa kita kolaborasikan nanti itu bisa kita bicarakan. Karena intinya tentu untuk skala besar, apakah kita misalnya kalau skala kabupaten, apakah kita ingin menjadikan misalnya Takalar ini sebagai kabupaten produsen anggur? Insya Allah kalau ada kolaborasi dari pemerintah, petani dan sebagainya, insya Allah mungkin impian itu bisa terwujud ke depannya. Dukungan apa lagi Pak selain tadi? Baik, kita jeda dulu, kita terima penelpon. Halo, assalamualaikum. Baik, ini terputus kembali. Boleh dicoba pendengar untuk Anda yang antusias ingin bergabung di 082133339440. Nanti akan ditanggapi langsung oleh ketiga orang narasumber kita. Dan kita terima penelpon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak siapa Pak, di mana? Kaharudin Desa di Kabupaten Jeneponto. Di Jeneponto. Ada kebun anggur juga di Jeneponto, Pak Karudin Beta. Iya, ini mau saya tanya sama Pak narasumber. Silahkan Pak Kahar. Iya, assalamualaikum Bapak narasumber Dialog Luar Studio. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya Pak paham betul ini Kabupaten Takalar. Karena saya pernah kerja di Takalar kurang lebih 1 tahun.
lalu kemudian mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal, yaitu tuntutan pekerjaan. Pertanyaan saya Pak Tiga, bibit anggur, apakah bibit lokal, apakah bibit impor? Yang kedua, berapa lama masa tanam baru panen? Dan berapa nilai ekonominya per 1 hektar? Pertanyaan terakhir atau yang ketiga, lahan. Apakah milik masyarakat yang didanai oleh pemerintah? Apakah lahan milik pemerintah yang dikelola oleh masyarakat Montolandra? Ini kan Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kahar. Anda yang lain pendengar yang ingin bergabung, kami nantikan di 082133339440. Pak Suti, ini mungkin langsung boleh menjawab Ya, kalau ini silakan. bibitnya katanya lokal atau seperti apa, dan mungkin juga tertarik untuk mengembangkan di daerahnya untuk para petani yang saat ini menyimak. Mungkin ada inspirasi atau tips yang ingin dibagikan Pak. Siap. Soal bibit anggur ini sekedar informasi bahwa yang setahu saya semua itu anggur sebenarnya impor. Maksudnya anggur itu dari luar. Cuma ada sebagian varietas sudah lama masuk di Indonesia. Konon katanya sejak zaman Belanda sudah masuk di Bali atau di Jawa. Karena dia sudah lama di sini, biasa orang biar gampang disebutlah varietas lokal. Setahu saya seperti itu. Adapun yang baru-baru masuk ini, mungkin 5 tahun belakangan karena sejak semakin canggih teknologi, informasi kemana-mana, sudah banyak yang mengimpor varian-varian baru dari luar. Nah, itulah yang menyebar ke masyarakat. Biasanya mereka sebut anggur impor. Nah, seperti ini setahu saya asal usulnya ini dari Ukraina. 3 varietas ini dari Ukraina. Jadi kita sebutlah dia anggur impor. Apa lagi? Tadi yang ditanyakan menjanjikan gak sih? Tadi umur kayaknya. Oh, iya. Berapa lama? Ya, pertanyaan yang kedua, berapa lama anggur berbuah? Ini pertanyaan paling sering orang sampaikan. Jadi kalau asal berbuah, anggur itu biasanya berbuah sejak ditanam kira-kira 3 bulan, 4 bulan itu mulai berbunga. Dengan catatan dia harus subur, perawatannya bagus. Tapi untuk memaksimalkan buah, idealnya itu dibuahkan di umur minimal kalau menurut saya 7 bulan sejak ditanam. Jadi membuahkannya itu dengan cara dipangkas tadi. Jadi kelebihannya anggur ini, masa pembuahan itu kita bisa setel. Nah, misalnya kita ingin panen Lebaran, maka kita pangkas 3 bulan sebelum Lebaran, karena 3 bulan kemudian dia akan matang seperti itu. Jadi kalau asal berbuah cepat, cuma idealnya 7 bulan sejak ditanam seperti itu Pak. Dengan catatan itu tadi, anggurnya subur, sehat, perawatannya bagus. Dan menjanjikan ya? Kalau soal menjanjikan, sangat menjanjikan menurut saya karena anggur ini termasuk masih langka. Masih langka. Masih langka dan banyak sekali orang ingin anggur. Sambil pengalaman di sini saja. Banyak yang datang mau beli tapi kurang persediaan buah. Yang disampaikan tadi Pak Arisandi bahwa harusnya permintaan pasar tuh mau rutin begitu. Jadi untuk sementara ini saya pasarkan di sini saja, orang datang beli. Baru pasarkan di sini. Ya, karena masih terbatas. Responnya setelah mencoba berbagai macam varietas anggur seperti apa, Pak? Ada beberapa pelanggan di sini, kalau mau disebut pelanggan setia lah begitu. Wah, pelanggan setia. Dia selalu informasi ke saya, Pak, kalau ada masa tolong ini, karena dia senang dengan kualitasnya. Dia dari segi apa tadi, kesegarannya terjamin begitu. Wah, ingat kedepannya, ingat anggur, ingat Takalar begitu ya. Kabupaten produsen anggur. Kita terima kembali penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Baik, terputus. Kita nanti akan ke Pak Kadis, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, Bapak Dr. Andes Haji Parawangsa MSI. Beliau nanti akan menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh petani anggur yang sangat berharap Takalar bisa menjadi kabupaten produsen anggur, termasuk juga tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh penyuluh pertanian. Kami jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Dialog Luar Studio langsung dari lokasi perkebunan anggur di Bontolandra, Takalar.
Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Dialog Luar Studio dari lokasi perkebunan anggur di Bontolandra, Takalar, dan tadi kita sudah mendengarkan apa kemudian mimpi atau harapan dari pemilik anggur yang memang beliau suka menikmati anggur begitu ya, dan berharap Kabupaten Takalar ini bisa menjadi produsen anggur ke depan. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 3333 9440. Nanti juga kami mempersilahkan audiens yang ada di sini. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang, Bung Idam. Ya, dari siapa di mana? Munir Intan di Takalar. Wah, di Takalar. Bu Intan, ada perkebunan anggur yang wah luar biasa Bu Intan. Pernah kesini nggak Bu Intan? Belum. Belum. Dan karena kita dengar di radio ini. Wajib kesini Bu Intan. Bisa metik anggurnya sendiri dan juga dibeli begitu. Jadi seger banget. Baru ya. Baru dengar di radio Bung Idam. Apa yang ingin disampaikan Bu Intan? Ya, silakan Bu Intan. Apa yang mau ditanyakan Bu Intan? Disampaikan. Itu kantor pertanian. Halo? Ya, silakan Bu Intan. Harus banyak menyediakan bibit-bibit tanaman, Bung Idam, supaya masyarakat itu menanam di halaman rumahnya masing-masing. Seandainya kantor pertanian itu menyediakan bibit-bibit tanaman, pasti masyarakat itu akan menanam. Biasa kan banyak di halamannya itu cuma hanya bunga, atau memang yang sudah lama tumbuh seperti pohon mangga apa itu, itu. Baik. Saya itu Baik. Pertanian harus menyediakan Bibit ya. Baik, terima kasih Bu Intan. Iya.
Oke, terima kasih banyak Bu Intan. Nanti juga untuk Anda pendengar yang mungkin ada yang bertanya juga nih di kolom komentar untuk mendapatkan bibit anggur ini terus dapat anggurnya bisa di mana? Nanti Pak Suyuti jelaskan Pak ya. Kita ke Pak Parawangsa dulu nih. Pak Parawangsa mendengarkan harapan dari pemilik dan juga petani kebun anggur termasuk juga dari penyuluh pertanian tadi bahwa ternyata produk kita, lokal kita, komoditi yang ada di Takalar ini bisa bersaing kok dengan produk impor. Kemudian berharap nanti juga produk-produk ini bisa lebih dikenal lagi begitu. Takalar bisa menjadi produsen anggur. Apa yang ingin disampaikan Pak? Menanggapi apa yang disampaikan oleh penyuluh pertanian dan petani kita. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari tim RRI bersama seluruh kru. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Penyuluhan. Yang saya hormati Pak Desa Bontolandra, Pak Penyuluh dan Petani, Hamdan Sakirin, Hamdan Naimin, Hamdan Yu'afidi Mahuwa Yukafi Masida, Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajahiyakal wa asimi sultanik. Bapak yang saya hormati, saya mau maaf agak terlambat Pak. Saya pernah camat di sini 2 tahun lebih, tapi baru kali ini masuk di lokasi ini. Kalau yang lain saya sudah masuki datangi. Saya juga menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada RRI yang punya ide konsep seperti ini. Ini hampir kita tidak pernah dengar, pernah dapatkan adanya kegiatan seperti ini. Yang biasa adalah dari TPRI dengan TV swasta. Tetapi untuk kali ini saya sangat salut, bangga karena ini juga menjadi promosi. Karena dengan adanya TPRI ini kan banyak orang mendengar ya di seluruh Sulawesi Selatan tentang kegiatan ini. Sekali lagi saya atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar menyampaikan terima kasih. Selanjutnya, sebelum saya jawab dari PPL dan petani, saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa tanaman anggur ini sudah ada sejak tahun 1993-94 yang dikembangkan oleh mantan Bupati Takalar Pak Ibrahim Tule di Salaka di Kecamatan Petalasang. Pada saat itu dia berhenti. Kenapa? Karena dia tidak bisa bersaing. Tidak bisa bersaing dengan produk dari luar. Kenapa tidak bisa bersaing? Pertama, mungkin harganya mahal. Yang kedua, jenisnya itu. Jadi kalah. Jadi masuk kalahnya itu di samping rasanya juga besarnya. Karena yang ada di di Bajeng itu buahnya agak kecil dan tidak sama dengan yang lain. Itu artinya bahwa 32 tahun baru muncul lagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi rintisan di Kabupaten Takalar. Saya sangat mendukung ini karena kenapa? Ini betul-betul sangat kreatif. Tapi yang perlu dijaga kan pengalaman selama ini di Takalar, kalau ada itu yang bagus, yang hebat, itu awalnya bagus, awalnya hebat. Kenapa? Karena dia masih jaga harga, dia masih jaga kualitas. Tapi begitu berjalan, mulai pelan-pelan, itu menaikkan apa segala, sehingga masyarakat agak sudah tidak simpati. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Apalagi saya dengar tadi bahwa ini tidak ke Makassar lagi, tapi pembeli yang datang di sini. Pembeli datang di sini untuk untuk membeli. Tapi ini masih skala kecil. Kita mau Pak Sayuti ini bisa mengembangkan secara besar dan kita kolaborasi dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. Kita juga teringat dulu Pak bahwa ada programnya Pak Gubernur Pak Ahmad Amiruddin tentang PT Olah dan Jual. Itu akan kita kembangkan lagi, munculkan kembali lagi bahwa setiap desa itu satu produk unggulan. Jadi Bontolandra kalau dia mau unggulkan anggur,
Maka itu yang harus dikembangkan. Persoalan tentang di sini dan di Jawa itu tentang pemasaran itu Pak, mohon maaf Pak. Kalau di Jawa itu, kalau ada produknya dia cari dulu mitra, ya, dia cari mitra untuk bekerja sama. Jadi begitu tanam sudah ada yang mau terima. Kita di sini terbalik. Ini yang lain ya, produk yang lain. Kita di sini terbalik. Semua masyarakat itu lomba-lomba tanam cabai, lomba-lomba tanam tomat. Begitu panen rame-rame, tidak ada pembeli. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan ini tidak, karena ini kan langka ya kalau di Takalar ini anunya ini anggur. Oke. Selanjutnya saya mau tuntaskan dulu ini Pak dari PPL. Ya. Soal SDM PPL ya memang saya akui masih masih belum bisa dibanggakan 100% seperti apa yang disampaikan bahwa usianya sudah tua. Yang kedua tidak lanjut pendidikan atau tidak banyak keluar untuk mencari ilmu. Kekhawatiran Bapak ini saya akan tanggapi dan saya respon dengan saya sudah perintahkan Kepala Bidang Penyuluhan untuk membuat surat ke Kementerian Pertanian di SDM untuk mengusulkan penambahan penyuluh yang berkualitas dan mengusulkan THL PPL ini menjadi P3K. Berdoa saja dan kalau itu sudah ada Pak, saya mau tantang juga mana hasilnya, mana hasil kerjanya dari penyuluh. Jangan sampai hanya di luar bilang begini tapi di dalam itu yang mau ciptakan. Jadi ini pelan-pelan Pak, perlahan, karena saya baru 3 bulan menjadi Kepala Dinas Pertanian. Tentang pupuk, saya ingin sampaikan ke Pak Penyuluh, ini pupuk ada 40%, ini pupuk yang ada tidak sanggup sama masyarakat. Ada tersedia. Dulu berteriak tidak ada pupuk, sekarang ada pupuk dan mampu lagi ditebus. Itu baik. Ya, terima kasih. Baik. Itu untuk sementara. Menjawab tadi ya, ditantang sama Pak Kadis begitu. Termasuk sudah menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Penyuluh tadi. Pak Parawangsa, ini untuk kalau di Takalar ini Pak, apa saja sih produk-produk unggulan di Takalar? Jadi untuk sementara ini ada 2 yang paling unggul. Pertama cabai dan tomat. Kenapa itu? Karena itu mempengaruhi inflasi. Inflasi daerah, sehingga kita canangkan ini ada pengwilayahan. Kalau di Marbo cocoknya jagung, cocok cabai, cocok tomat, dan di Galesong ini ada buah dan ada sayur. Baik. Jadi nanti ini Pak, saya kan sudah bicara dengan Dekan Fakultas Pertanian UNAS dan UMI untuk bekerja sama dengan Pertanian Takalar dalam rangka pengwilayahan itu. Komunitas unggulan apa yang cocok kan tidak semua desa ini cocok dengan tanaman kan. Jadi harus dilihat Bontolanda cocoknya apa, Bontomarando cocoknya apa, Bulukunya cocoknya apa di Takalar ini. Jadi itu pasti kami lakukan. Baik. Kebijakan apa lagi Pak di 3 bulan Bapak ini baru menjabat sebagai Kepala Dinas? Jadi untuk kebijakan yang waktu dekat ini itu kami akan melakukan koordinasi dengan kementerian. Apa-apa yang bisa dikerjasamakan dengan kementerian, karena kalau Pemda yang diharap ini memang terbatas anggaran Pak. Hampir seluruh daerah di kabupaten ini di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia itu anggarannya semakin berkurang, sehingga harus banyak berhubungan dengan kementerian dan bermitra dengan pihak swasta untuk mendukung langkah-langkah pemerintah itu. Pak Parawangsa, ini tadi dijelaskan bahwa apa yang kemudian perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan produk lokal terlindungi dari dominasi produk impor yang harganya lebih murah begitu, termasuk juga masalah permodalan tadi Pak, kendala yang harus ada agunan begitu. Iya, memang permodalan ini saya banyak bicara dengan petani Pak. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu selalu menggaungkan itu. Ayo ke bank, para petani ke bank, banyak kur di sana. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak PPL, bahwa kalau sampai di pihak bank itu persyaratannya luar biasa, sangat ketat, sehingga banyaknya mundur itu karena adanya persyaratan. Mudah-mudahan ke depan ini dengan pemerintahan yang terbentuk, gubernur yang baru nanti ini itu punya ide, gagasan, konsep untuk akses formularnya dan petani cukup. Baik, Pak Parawangsa, karena waktu kita ini terbatas, apa harapan yang ingin disampaikan Pak?
Khususnya untuk para petani yang saat ini mendengarkan Pak Kadis, silakan Pak. Termasuk juga kebun anggur ini. Iya, harapan saya Pak Sayuti jangan berhenti untuk berkreasi. Artinya inilah takdirnya Pak Sayuti, inilah rezekinya Pak Sayuti. Pokoknya jangan ada kata menyerah. Karena Siap, inilah takdir ta, inilah jalan kehidupan ta. Amin. Karena kalau semua mau jadi pegawai itu susah. Makanya ini saya berharap sekali agar kita bisa bekerja sama Pak Sayuti. Baik. Mudah-mudahan Insya kan Allah, sekedar info Pak, baru disibisi kita di Ibu Penyuluh, Iya. Kepala Bidang Penyuluh bahwa ini baru terbentuk kelompoknya, kelompok taninya. Iya. Dan sekarang kita tidak bisa bantu kalau dia dalam bentuk perorangan, tetapi harus dalam bentuk kelompok. Baik. Termasuk tadi pertanyaan seputar hama begitu ya. Ini kendalanya nanti bisa lebih lanjut setelah acara ini berdiskusi dengan Pak Risandi. Pak Kepala Desa ingin sedikit bertanya singkat Pak Kepala Desa Pak Ramli. Mungkin ingin bertanya sedikit, silakan Pak Ramli. Oke, singkat Pak Ramli ya, karena waktu kita sangat terbatas. Apa yang ingin disampaikan sebagai Kepala Desa Bontolandra? Silakan Pak. Ya, silakan Pak Ramli. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mungkin langsung saja Pak. Harapan saya selaku pemerintah Desa Bontolandra, mudah-mudahan kebun anggur yang ada di Desa Bontolandra ini bisa berkembang dengan baik. Insya Allah kami berharap kepada Pak Kadis mohon dukungannya agar kebun anggur yang ada di Bontolandra semakin berkembang. Insya Allah kami juga siap mendukung untuk kolaborasi dengan Pak Sayuti. Baik, siap. baik. Terima Terima kasih kasih. Pak Ramli. Baik, langsung dijawab Pak Parawangsa apa yang disampaikan, termasuk juga ajak masyarakat kita Pak yang kemudian bagaimana mencintai dan mendukung produk lokal. Kenapa harus kita mencintai produk lokal? Silakan Pak. Iya, karena produk lokal ini tidak kalah dengan produk yang luar. Hanya sosialisasinya yang mungkin yang agak kurang. Kalau dengan mutu, kualitas, saya kira bisa diadu. Nah, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Desa. Di desa itu ada bisa dianggarkan minimal 20% untuk anggaran ketahanan pangan. Termasuk ini. Dan ditambah dengan kebijakan atau dari Kabupaten Takalar, Dinas Pertanian yang bisa memberikan alusintannya kalau dibutuhkan. Jadi saya kira cocok itu apa yang disampaikan oleh Pak Desa, harapannya kepada petani dan harapannya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Parawangsa, Pak Risandi terima kasih, Pak Suyuti juga terima kasih atas diskusi yang sangat menarik ini. Dan pendengar, dari diskusi kita hari ini jelas bahwa kolaborasi itu penting Pak ya, antara pemerintah, penyuluh pertanian, petani dan masyarakat. Sangat penting untuk bagaimana kita memperkuat cinta dan dukungan terhadap produk dalam negeri khususnya di sektor pertanian. Dan mari kita jaga semangat nasionalisme dengan mendukung dan mengkonsumsi produk lokal. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah ikut berpartisipasi, seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini, dan juga kru kru RRI Makassar yang bertugas, ada koordinator Adan Anggur di Bontolandra Takalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya kita kembali ke studio. Arti. Terima kasih banyak Pak. Demikian tadi